Kita ke informasi selanjutnya. TNI bebaskan warga Suanggama dari cengkeraman KKB. 14 anggota kelompok bersenjata KKB tewas dalam kontak senjata di Intan Jaya, Papua Tengah. TNI berhasil membebaskan wilayah kampung Suanggama, distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya dari penguasaan kelompok KKB. Pak Bungkung. Kontak tembak terjadi saat pasukan TNI diserang oleh kelompok KKB. Prajurit TNI melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Usai melakukan tindakan, situasi berhasil dikuasai dan kelompok KKB berhasil dipukul mundur. Dalam penyisiran pasca kontak, TNI berhasil menewaskan 14 anggota KKB. Di antaranya sejumlah pimpinan dan pelaku penembakan terhadap aparat keamanan sebelumnya. Pasukan TNI menghadapi perlawanan bersenjata dari sekitar 30 orang anggota OPM. Karena situasi yang membahayakan masyarakat dan pasukan, dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Hasilnya, markas besar Kodam 8 Suanggama berhasil dikuasai dan sebanyak 14 OPM tewas dalam kontak senjata. Pasca kontak senjata, TNI sita 1 pucuk senjata api rakitan dengan 4 senapan angin, amunisi berbagai kaliber, dan dokumen anggota KKB. Saat ini situasi di kampung Suanggama aman dan kondusif, masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI. Tim Liputan Ainus melaporkan. Bakamla berhasil menggagalkan dugaan aksi perompakan terhadap kapal takbot dan tongkang di perairan Kalimantan Timur. 5 orang terduga pelaku perompakan ditangkap. Kapal mencurigakan di perairan Kalimantan Timur disergap oleh KN Pulau Marore 322 Bakamla RI. Dari hasil penyergapan, Bakamla berhasil mengamankan 1 kapal kayu KM Bunga Lestari 03 yang diduga terlibat upaya perompakan. Kunci. Semua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah barang bukti, 2 buah golok, 7 sekop, 3 unit ponsel, dan 5 orang terduga pelaku perompakan. Seluruh terduga pelaku bersama kapal KM Bunga Lestari 03 diamankan. Keberhasilan KN Pulau Marore 322 ini menjadi bukti nyata kecepatan respon dan profesionalisme aparat Bakamla RI di lapangan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Viral di media sosial, anggota Patwal Polisi Militer hentikan mobil secara tiba-tiba hingga sebabkan kecelakaan. Kapus PN TNI pun buka suara dan menegaskan jika Patwal terbukti salah akan dijatuhkan sanksi. Viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba saat mengawal kendaraan pejabat di Kebayoran Baru, Jakarta. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sebuah sepeda motor menabrak mobil dari belakang. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Marinir Freddy Ardianza menyampaikan jika terbukti terjadi pelanggaran, TNI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan Ainus melaporkan. Demi konten di media sosial, 2 pelajar nekat terjun ke sungai dari jembatan setinggi 6 meter. Naas karena tak bisa berenang, keduanya pun hanyut terbawa arus sungai. Inilah detik-detik 2 pelajar yakni Septian Wahyu Ramadhani dan Nata Kolbi Hidayat yang hendak membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai.
Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir sungai dan penyelaman. Namun hingga Kamis malam, pencarian belum membuahkan hasil. Operasi pencarian pun dihentikan dan dilanjutkan pada Jumat pagi. Untuk radius pencarian pada malam hari ini di seputaran titik koordinat lokasi jatuhnya korban. Kemudian dilanjutkan besok hari. Konten berujung maut ini terjadi saat 5 orang pelajar hendak membuat video yang akan diunggah di media sosial. 2 orang terjun ke sungai dan lainnya merekam video. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, 1 dari 2 pelajar yang tenggelam akibat membuat konten ditemukan meninggal dunia di Tegal, Jawa Tengah. Jasad 1 pelajar korban konten berujung maut ditemukan warga di Desa Kaligayam, Tegal, Jawa Tengah. Korban ditemukan mengapung 5 meter dari titik mereka terjun ke sungai. Usai dievakuasi, korban dibawa ke mobil jenazah, dibawa ke RSUD Kardinal Tegal. Petugas pun terus mencari keberadaan jasad remaja lainnya. Sebelumnya, kedua remaja ini melompat ke sungai demi membuat konten pada Kamis petang. Saat mereka melompat, ketiga temannya merekam video untuk disebarkan di media sosial. Naas, usai melompat, keduanya tidak lagi muncul ke permukaan. Sep, menek. Kiki, nyor sarana. Pelaku curanmor di Bekasi juga babak belur dihakimi massa setelah aksinya terpergok. Karena lukanya terlalu parah, pelaku dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dirawat intensif. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Kampung Jati, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, babak belur dihakimi massa usai melakukan pencurian sepeda motor milik seorang warga yang sedang terparkir di pinggir jalan dalam kondisi kunci kontak menempel di motor. Pelaku yang saat itu sedang membawa sepeda tergiur melihat motor dengan kunci kontak masih menempel di motor. Kejar-kejaran pun terjadi antara pelaku dengan pemilik motor. Beruntung ada petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan patroli dan mengamankan pelaku dari amukan warga, kemudian membawa pelaku ke RSUD Kota Bekasi guna mendapatkan perawatan intensif. Pelakunya cuma sendiri, Bang, 1 orang. Bang, waktu kejadian itu posisi motor seperti apa, Bang, dalam kunci kontaknya? Kontaknya nyantol, Bang. Oh, tertinggal ya? Iya, tertinggal, masih di motornya. Kini kasus pencurian sepeda motor tersebut ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai